Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentaris sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita melihat Barcelona menang tipis. Akhirnya bisa menang berhadapan dengan Leganes ya. Jadi hari ini teman-teman pastinya gua akan mereview pertandingan yang berlangsung antara Leganes yang berhadapan dengan Barcelona. Kenapa pertandingan ini gua bilang atau gua katakan sangat alot tapi seru? Karena di sisi lain ya Leganes ini ingin keluar dari zona degradasi dan Barcelona masih ingin kokoh di puncak klasmen. Jadi ada dua misi yang berbeda, dua gaya permainan yang berbeda. Dan ada sedikit fakta yang menarik buat Barcelona yang mau gue share ke kalian ya. Jadi ya sebelum lebih lanjut pembahasan ini gue ulas. Nah ada baiknya teman-teman langsung aja absen-absen dulu. Absen-absen dari seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari luar Indonesia juga yang lagi kerja ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan. Dan yang masih sekolah atau kuliah semoga diberikan nilai yang bagus sehingga diterima di universitas atau kantor yang kalian inginkan. Oke? Dan sebelum gua ulas, ini gue juga minta pendapat kalian nanti ya tentang review pertandingan Barcelona tentunya. Gue mau ngasih tahu bahwa selain karbol-karbol mania ya teman-teman kita semua di sini yang udah pada subscribe, yang nonton setiap gua upload video, ada beberapa yang masih nonton video ini tapi belum subscribe menurut data YouTube. Jadi silahkan di subscribe dulu karena bakal seru ini Pakar Bola Karbol Mania ya teman-teman. Nanti selain gua ada playlist lain. Siapa yang nonton di sini La Masia. Nah seputar info berita tentang La Masia, siapa aja yang akan dipromosikan ke Barcelona, skuad utama nanti, dan siapa aja pemain-pemain yang bagus nih, berpotensi untuk menjadi pemain bintang, itu ada di playlist La Masia. Kalau kalian tonton silakan, kalau kalian suka silakan di komentar. Nanti juga bakal ada, gue nggak mau spill sekarang ya. Yang jelas kayaknya lu suka, yang jelas ini orang opininya tajam, mukul, on point ya. Dia bisa ngelurusin fans-fans yang buta bukan karena kontribusi. Oke, lanjut. Saatnya kita review. Gue nge-reviewnya di sini aja ya, kagak di kolong meja ya. Nanti takutnya kalau di kolong meja kayak drawing Liga 4. Drawing Liga 4 ya yang dilakukan oleh satu orang itu kayaknya orangnya harus di drawing juga ya. Maksud gua kalau kalian dengerin info atau berita terbaru ya, jadi drawing Liga 4 ini yang udah masuk ke nasional agak sedikit aneh gelagatnya ya, terkesan aduh kalian nonton deh, terlalu bawah menurut gua ya. Keatasan dikit, Mas. Itu kayak mau ngeracik parfum kalau di bawah-bawah banget ya. Kalian tahu pasti. Dan langsung ada tindakan dari Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir ya, untuk melakukan drawing ulang. Ya, kalau bisa Pak, kalau bisa ngasih saran mohon izin, jangan cuma drawing yang diulang Pak. Itu orangnya juga diulang tuh ya, pemilihan panitia itu asprop, askot atau apa. Ya udahlah itu intermezzo, cuma karena gue emang gergetan kalau grassroots ya, Liga 4, Liga 3. Karena ini nih akar rumputnya yang bikin nanti ketika udah di level yang profesional atau semakin matang tuh bikin bagus gitu. Kalau bisa menghasilkan timnas yang bagus ya akar rumputnya dulu diselesain. Masa di saat timnas kita lagi bagus, di saat timnas kita peringkatnya naik ya, yang junior Garuda Muda lolos Piala Dunia, yang senior lagi disempurnakan banget ya. Pak Erick berjibaku naturalisasi diaspora, mengembangkan permainan di situ. Terus juga infrastruktur sedang dibangun. Kualitas match Liga 1 meningkat, tapi ada drawing kocak, Mas. Keatasan lagi, Mas. Kan ada kamera, kita kelihatan. Oke, langsung. Barcelona berhadapan dengan Leganes. 1-0 Barcelona menang, tapi bukan melalui kaki pemain Barcelona, melainkan own goal yang dibuat oleh pemain Leganes. Ya, jadi buat kalian yang nggak nonton, gua ulas secara simple ya.
Barcelona 4-2-3-1, lalu ada sedikit perbedaan di situ. Ada si Eric Garcia yang main terlebih dahulu bareng Pedri, yang bikin Pedri jadi ngos-ngosan, nggak dibantuin. Ya, lalu si Leganes bermain 4-5-1, sebenarnya 5-4-1 sih, karena dia pakai libero modern juga si Tapia. Ini yang main gue naksir nih, bagus nih Tapia nih. Kalau ke Barcelona umurnya belum 30 tuh, mudah-mudahan tuh. Nah, Barcelona sedikit kesulitan dan rekor Barcelona ini adalah rekor terburuk di babak pertama. Ya, jadi dari keseluruhan pertandingan Barcelona dari awal Hansi Flick, ini adalah rekor terburuk yang dialami oleh Barcelona ya ketika berhadapan dengan Leganes di babak pertama. Itu menjadi rekor Barcelona yang benar-benar nggak bisa masuk ke final third. Ada sih pertama si siapa namanya? Konde, lalu juga si Fermin Lopez gitu. Cuma secara XG itu terlalu kecil dengan Barcelona ya di match-match sebelumnya. Nah, pertandingan sedikit alot karena si Leganes ini pasti ultra defense, pasti parkir bus, parkir apalah, gedung ditebalikin lah, yang penting blokade jalan lah, apa menurut kalian terserah. Dan Barcelona bisa mencetak gol di awal-awal babak kedua melalui pertama pressing yang dilakukan oleh Gerard Martin yang menggantikan Balde. Setelah itu bola diterima Rafinha memberikan passing, throw pass kepada Robert Lewandowski, kaki Robert Lewandowski belum menyentuh bola, lalu terlebih dahulu kaki pemain Leganes yang menyentuh bola, bahkan masuk ke dalam gawang Leganes. Setelah itu udah pertandingan normal lagi ya. Barcelona bahkan ada beberapa kali dalam keadaan tertekan oleh Leganes. Ada beberapa peluang Leganes yang itu emang kayak oh ya udah nih Barcelona menang gitu. Paham gak lu? Lu pernah gak kayak ngeliat anjir nih harusnya gol nih, tapi tiba-tiba nggak gol. Berarti kayak oh ya udah emang menang, itu hari ini menang ya. Yang Szczęsny save yang melebar ke kanan gawang. Terus ada Inigo Martinez clearance tackle. Sedap banget. Jadi Barcelona menang 1-0. Oke. Barcelona menggunakan 4-2-3-1 teman-teman. Ya seperti biasa, Szczęsny, lalu di situ ada Araujo dan Inigo. Ya kan, agak beda nih. Araujo Inigo biasanya kayak Araujo Kubarsi, Inigo Kubarsi. Nah, ini Araujo Inigo nih. Ya, karena beberapa match terakhir Araujo ketika bermain Barcelona ada agak sedikit defense, dia ya kelihatan emang jiwa warriornya emang ada di situ gitu. Nah, dan Araujo juga berhasil beberapa kali adaptasi untuk melakukan perangkap offside. Tapi nanti gua akan jelasin. Kalau disuruh pilih Araujo Inigo atau Inigo Kubarsi, yang menang Inigo Kubarsi menurut gua. Ya, nanti gue jelasin. Nah, Araujo dipasang seperti itu karena ada beberapa match Araujo bermain bagus, tampil cukup bagus. Sebelah kanan ada Jules Koundé, sebelah kiri ada Balde ya yang ngalami cedera, dan di tengah ada Pedri dan Eric Garcia. Ya, Eric Garcia ngapain di tengah tuh, gue juga bingung. Nah, di sebelah kanan ada Lamine Yamal seperti biasa, dan lagi-lagi pakar bola menjadi informasi yang luar biasa untuk si Hansi Flick. Ya akhirnya dia mendengarkan kita dan menaruh Fermin Lopez sebagai IMF. Di sebelah kiri ada Rafinha dan striker ada Robert Lewandowski. Ya, di babak pertama Barcelona memang kesusahan. Ya, Barcelona mengalami kesulitan bagaimana menembus parkir blokade jalan ngumpulin warga yang dilakukan oleh si Leganes. Gitu kan, ada Konde ya sekali tapi dapat di save. Lalu juga ada si Fermin Lopez yang masih melebar, selebihnya ya udah susah. Lamine Yamal drop, Pedri sendirian nggak ada temennya, Rafinha kadang bingung di kiri. Tapi ya di sisi lain nih guys, ya. Gue udah bilang, bahkan di YouTube channel di episode sebelumnya, Barcelona tuh dia udah punya otomatis bagaimana ketika berhadapan dengan low block. Ya kan, shoot dari luar kotak penalti emang agak jarang. Ya kan, nggak ada punya tuh kita tuh kayak gitu-gitu spesialis shoot dari luar kotak penalti. Crossing udah dilakukan ya.
Bola atas udah dilakukan. Dan kalau lu nonton video gue sebelumnya, gue bilang, bola dikedepanin aja dulu, ya, diplak, syukur-syukur gol. Kalau di flag nggak gol, syukur-syukur skrimming ada Lewandowski. Lihat golnya seperti apa guys. Tendang aja bola ke depan. Tiba-tiba bukan di flag lagi, malah ya suatu suatu bukan keberuntungan, ini juga hal yang sering dilakukan di Barcelona, tekanan, menyerang, determinasi, dan akhirnya melalui Rapinya ada gol bunuh diri. Ya, gue udah gak mikirin deh di match-match sekarang. Gue sepakat sama coach kebugaran Barcelona yang bilang bahwa kedua tim ya saling ingin menang. Satu mau keluar dari zona degradasi, satu lagi kalian pengen juara. Yang kalian pikirin adalah kalian mau kalah atau mau juara. Gitu. Terus dibilang kayak gitu kan, lu mau kalah apa mau juara? Mau juara, ya udah jangan kalah. Dan akhirnya Barcelona bisa menang. Ya, dan gua udah nggak peduli kayak gimana main Barcelona, mau yang golin lawan kayak, mau yang golin pakai tunggir kayak, yang mau golin pakai tengkorak belakang kayak nanti. Yang penting di La Liga menang. Gua udah cukup terhibur dengan permainan indah Barcelona. Gua udah cukup ngelihat prospek ya, perkembangan bagaimana pemain mendevelop dirinya masing-masing dan menjadi suatu tontonan yang luar biasa. Menurut gua udah cukup. Saatnya kita menang dalam keadaan bodo amat. Mau malam main gol bunuh diri 1 ya, kita bikin peluang susah, bodo amat. Ya, mau gol pakai betis, bodo amat. Mau gol pakai dengkul, terserah. Yang penting menang. Sekarang Barcelona yang penting menang. Ya, kita udah ada di level disegani oleh fans-fans atau tim-tim di Eropa. Ya, udah digembar-gembor. Sekarang Barcelona subur. Itu udah. Sekarang menang. Ya, ada saatnya kita main pragmatis. Ya, 4-2-3-1 Barcelona, Eric Garcia yang gua ngeliat perannya apa. Ya, ketika attack dia jalan kaki, ketika mundur, ketika defense, gue jarang ngelihat dia berjibaku gitu. Jadi gue ngerasa kesian Pedri sendiri. Ya, di depan Lamine Yamal lagi drop banget. Gue nggak tahu, kesian, mungkin kecapean ya, 3 hari match ya. Rapinya walaupun dia agak susah ya untuk menciptakan peluang atau membuat gol gitu, tapi lu lihat jeripayah perjuangan Barcelona, para pemain. Lu lihat Rapinya, dia bikin sekali tackle, sekali blok yang kalau itu mungkin gak ada Rapinya ketika counter attack, itu bisa aja gol. Barcelona nggak dapat 3 poin. Ya, lu lihat perjuangan Inigo Martinez. Oke, kalau dia dari sisi wide, dia diajak sprint, bisa aja lawan ngelewatin Inigo Martinez. Tapi lu lihat kalau dia berhadapan ya dengan timing, dengan posisi ketika si Inigo lagi jadi stopper atau libero, dia kokoh. Bahkan ketika bola ketinggalan, ada satu tackle magic menurut gua. Tackle magic yang itu menurut gua lebih dari gol pada saat itu. Ya, oke, pemain depan bisa cetak gol dan dirayain. Pemain belakang juga harus menurut gua wajar deh merayakan tackle bersih, tackle yang penyelamat. Itu ibaratnya kalau Barcelona mau jatuh dari gedung, Inigo yang ngambil. Tackle kayak gitu. Kayak Maldini. Oke lah, dia larinya pelan gitu. Tinggi 180, 182 dia. Bola atas menang mulu. Inigo. Ya, tackle bersih. Bisa ngatur lini belakang. Hansi Flick bahkan bilang, saya suka Inigo. Ya, dia memiliki jiwa leadership. Dialah orang yang teriak dan mendorong teman-temannya untuk naik. Dialah orang yang teriak ketika dalam keadaan tertekan untuk turun. Inigo Martinez. Ya, dan Araujo diganti memang karena ada ketidaknyamanan. Kubarsi masuk, ya lebih tenang lagi walaupun lagi ditekan, tapi aman lah sama Kubarsi. Gitu. Gue lupa man of the match-nya itu si ini ya, si Szczęsny ya. Nah, jadi gitu guys. Kadang gini, ya menang 1-0 doang lagi gitu. Ya, yang golin bunuh diri lagi. Ya, XG Barcelona jelek lagi di babak pertama.
Gue nggak cuma ngelihat itu sekarang. Lihat ngapain dia ketika lagi susah golin. Dia lagi dalam keadaan tertekan, Rapinya turun. Lamine Yamal sih, kalau fisik kayaknya kalah ya sama Rapinya ya. Lamine Yamal bantu turun nggak mau tuh. Bantu nyerang nggak lewat-lewat tuh. Setelah itu Pedri, dia diganti gak ya? Pedri tuh lari-larian. Ya sampai mangap. Gue bilang, buset nih kalau manusia normal udah pingsan deh. Udah step itu. Lari-lari. Gue agak menggebu-gebu ya review kali ini ya. Jadi setelah itu juga Balde dinyatakan cedera. Ya baru dinyatakan cedera. Vonisnya baru keluar mungkin nanti sore nih. Ya dia bisa bermain apa enggak ya. Dan berita awal, cuman belum divonis dokter. Berita awal Balde diperkirakan absen 3 minggu. Ya berarti dia ngelewatin Dortmund dan bisa jadi dia kemungkinan melewati final Copa del Rey. Tapi nanti ya vonis dari dokter sore ini baru diumumin gitu. Jadi ada Gerard Martin ditanya di preskon, gue juga kaget kata Gerard Martin. Gue tiba-tiba main tanpa pemanasan agak kaget, cuma ya udah gue tetap memberikan yang terbaik buat Barcelona. Alhasil dia bisa berhasil melakukan pressing yang berbuah gol ujungnya. Dan Gerard Martin menurutku ini underrated loh. Dia agak susah buat dilewatin dan gue ngerasa untuk bermain safety Barcelona masih bisa. Ya Gerard Martin ini tipe yang safety gitu. Dia aman, maksud gue tingkah lakunya nggak bikin deg-degan temen gitu, jarang berpotensi blunder, tapi secara attack juga nggak terlalu tajam banget gitu. Jadi kalau dibilang sama Balde bisa lebih tajam, Balde lebih bisa meliak-liuk, tapi kalau untuk lebih menjaga keamanan, Gerard Martin sih menurut gue. Udah seperti itu guys ya, pergantian ada Gavi main, nggak tahu ngapain Gavi. Ferran Torres juga yang gue katakan ya, ada satu peluang Ferran Torres yang di shoot volley pakai kaki kiri tapi nggak gol ya, dan nggak bahaya juga syutingnya. Ya gue udah sering bilang Ferran Torres ini kalau bola-bola bagus, bola-bola gampang agak susah golin, tapi kalau bola-bola aneh ya muncul tuh taring hiunya tuh. Jadi seperti itu ya, gue setuju juga pergantian Hansi Flick, nggak apa-apa Gavi main, ditarik si Lewandowski, ditarik pemain-pemain penting ditarik, nggak apa-apa. Dan mudah-mudahan nanti Barcelona lawan Dortmund ya bisa fit. Ya udah sebenarnya gue mah berani bilang Dortmund udah selangkah. Barcelona sering di comeback bang ya, di comeback kan 3-0, di comeback kan dari berapa itu, cuma kalau 4 enggak ya ngeliat Dortmund yang sekarang ya. Mungkin kalau tim yang lagi OP banget bisa comeback, Dortmund ini kan juga enggak, kecuali nggak ada kartu merah, kecuali nggak ada aneh-aneh nanti ya Barcelona bisa lah. Itu aja dari gua. Match lawan Leganes ini sangat penting karena Barcelona sekarang masih ada di puncak klasmen, sementara Leganes masih bergelut di zona degradasi. Pergantian pemain yang bikin deg-degan adalah menurut gua Eric Garcia main di awal itu membuat Pedri bukan leluasa tapi malah terlalu leluasa ya, jadi cenderung kayak kerja sendiri di tengah. Itu yang gua pertanyakan Hansi Flick, kenapa nggak Frenkie de Jong, apa bedanya? Frenkie de Jong main di menit-menit awal babak kedua gitu, apa bedanya dia main di babak pertama cari gol dulu gitu. Sama-sama capeknya setengah babak gitu. Dan bikin deg-degan ya Eric Garcia. Araujo ditarik karena nggak nyaman, di Eric ditaruh belakang. Balde cedera, divonis nanti sore, mudah-mudahan nggak cedera yang serius. Lamine Yamal kelihatan banget kalau lagi off ya, beda kan Lamine Yamal sama Pedri. Kayak Pedri, sejelek-jeleknya Pedri masih nyala gitu. Lamine Yamal kalau drop banget gitu. Nah mudah-mudahan Lamine Yamal nih selain bisa meningkatkan endurance biar nggak capek, karena gue kesian juga ngeliat sampai ruku-ruku dia di lapangan, meningkatkan kelasnya juga. Jadi biar nggak menonjol 2 match, redup 2 match, biar nggak kayak gitu. Kayak Pedri kan nyala terus tuh. Kayak gitu yang pemain berkualitas. Udah selebihnya itu aja ya menurut gua. Jangan lupa sekali lagi Dance TV akan tayang. Ada Abah Pican, Bocah Nanas, mana nih podcast seminggu fans Abah Pican. Dance TV gua bahas bola di situ bareng Abah Pican. Dan ada La Masia, IDN, boleh kalian lihat di playlist di YouTube gua, di playlist. Dan nanti harusnya ada hal yang baru
yang akan tayang di channel YouTube gua. Nantikan aja. Terima kasih teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe, yang udah stay meluangkan waktu, meluangkan kuota buat nonton gua, meluangkan pikiran buat komen. Ya, sehat-sehat selalu. Vamos.